ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Konon katanya, di Kayangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Maka, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. legenda Jakatarup hanya salah satu dari banyak cerita rakyat Indonesia lainnya yang sudah sangat melegenda. Beberapa di antara yang lainnya adalah Sangkuriang, Timun Mas, Malin Kundang, dan Cindelaras. Masing-masing kisah selalu memiliki pesan moralnya tersendiri. Dengan kata lain, cerita rakyat ini seperti mengemas suatu pendidikan nilai tertentu kepada masyarakat. Pemirsa, penasaran dengan kisahnya? Ini dia. Sangkuriang adalah legenda yang berasal dari Jawa Barat. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tanggupan Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Legenda Sangkuriang awalnya merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Konon katanya, di Kayangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Maka oleh Sang Hyang Tunggal, mereka dikutuk turun ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan atau celeng, bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Mereka harus turun ke bumi untuk menjalankan hukuman dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi dewa-dewi kembali. Konon katanya, Raja Sungging Perbangkara tengah pergi berburu. Di tengah hutan, sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun keladi hutan. Seekor babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang yang tengah bertapa sedang kehausan. Kemudian ia pun tanpa sengaja meminum air seni sang raja tadi. Wayung Hyang secara ajaib hamil dan melahirkan seorang bayi yang cantik karena pada dasarnya ia adalah seorang dewi. Bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang tidak menyadari bahwa itu adalah putrinya. Bayi perempuan itu dibawa ke keraton oleh ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya. Tetapi seorang pun tidak ada yang diterima. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani seekor anjing jantan yaitu Situmang. Ketika sedang asik menenun kain, torak yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu. Dia pun berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Situmang mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu, Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya. Maka ia pun mengawini Situmang. Maka Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Konon katanya, suatu ketika Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati rusa, maka ia memerintahkan Sangkuriang ditemani Situmang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama
lama, sang kuryang berburu tidak tampak hewan buruan seekor pun. Hingga akhirnya, sang kuryang melihat seekor babi hutan yang gemuk dan melarikan diri. Sang kuryang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah Celeng Wayung Hiang. Karena si Tumang mengenali Celeng Wayung Hiang yang adalah nenek dari sang kuryang sendiri, maka si Tumang tidak mau untuk menuruti perintahnya tersebut. Saking kesalnya, sang kuryang kemudian menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Akan tetapi secara tidak sengaja, anak panahnya terlepas dan si Tumang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sang kuryang menjadi bingung. Lalu karena tidak memperoleh hewan buruan, maka sang kuryang pun menyembelih tubuh si Tumang dan mengambil hatinya. Oleh sang kuryang, hati si Tumang itu diberikannya kepada Dayang Sumbing yang kemudian dimasak dan dimakannya. Setelah Dayang Sumbing mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak. Dengan serta-merta, kepala sang kuryang dipukul dengan sendok nasi hingga terluka. Kesakitan dan ketakutan sang kuryang lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya mencari sang kuryang ke hutan dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Akan tetapi sang kuryang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu, Dayang Sumbi menjalankan tapa dan laku, hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah atau lalapan. Sang kuryang pergi berguru kepada banyak pertapa sakti, sehingga sang kuryang setelah beberapa tahun telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah sang kuryang di arah barat lagi dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbi berada. Namun sang kuryang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi ibunya. Dayang Sumbi pun mulanya tidak menyadari bahwa sang kesatria tampan itu adalah putranya sendiri. Lalu kedua insan itu berkasih mesra. Saat sang kuryang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambutnya sang kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala sang kuryang bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Dengan demikian ia mengetahui bahwa sang kuryang adalah putranya. Walau demikian, sang kuryang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi sekuat tenaga berusaha untuk menolak, maka ia pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tak mungkin dipenuhi sang kuryang. Dayang Sumbi meminta agar sang kuryang membuatkan perahu dan danau dalam waktu semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sang kuryang pun menyanggupinya. Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para makhluk halus, lewat tengah malam, bendungan pun hampir selesai dikerjakan. Tetapi Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat sang kuryang tidak terlaksana. Dayang Sumbi lalu membentangkan helai kain-kain putih hasil tenunannya di atas bukit di timur sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur. Karena mengira hari mulai pagi, mereka lalu lari menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian, pembuatan bendungan pun tidak terselesaikan. Karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi, sang kuryang menjadi gusar dan mengamuk. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah, lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi Gunung Tanggupan Perahu.